Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teja Altab. Sesuai judul di awal video, kali ini saya mau berbagi pengetahuan tentang belajar Photoshop untuk pemula. Dan untuk materi kali ini, kita akan melanjutkan materi video yang sebelumnya, yaitu mengenai pen tool di Photoshop. Kita langsung buka Photoshopnya. Nah, kita klik pen tool di sini, kemudian pilih modenya yang pad. Kemarin kita belajar yang shape ya, gitu. Jadi sekarang kita yang pad. Dan di sini saya mau membuat layer baru terlebih dahulu. Kita klik icon plus di pojok kanan bawah sini. Oke, pencet, kita delete. Ada layer 1 di sini, kemudian saya mau mewarnainya dulu. Kita pilih plain bucket tool, kita pilih warna hitam. Oke, klik di sini. Nah, kita klik kanan di pen tool, kita pilih pen tool. Pen tool ini gunanya untuk membuat pad. Ini misalkan kita klik di sini, kita klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk membuat pad atau garis-garis itu bisa berbentuk kotak ataupun berbentuk lingkaran. Kalau untuk membuat lingkaran, kita klik di sini, kemudian klik tahan dan tarik, klik tahan, tarik, klik tahan dan tarik. Nah, ini adalah fungsi dari yang pen tool yang paling atas ini ya. Kemudian yang di bawahnya ada freeform pen tool. Freeform pen tool berfungsi untuk menggambar jalur seolah-olah menggambar dengan pensil di atas kertas, dan titik poin ditambahkan secara otomatis. Nah, misalkan kayak gini, kita gambar seperti ini. Nah, maka dia akan ada titik-titik poin ini secara otomatis. Oke, kemudian di sini ada kurvatur pen tool. Kurvatur pen tool ini berfungsi untuk membuat lingkaran. Misalkan kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, dia akan otomatis membentuk lingkaran. Kita klik di sini dan klik yang terakhir di sini. Dia akan otomatis membentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian kita klik kanan lagi. Di sini ada add anchor point tool. Kita klik, ini fungsinya untuk menambah anchor point, titik anchor point. Nah, saat kita dekatkan di sini, maka di situ ada tanda plus. Kalau kita klik di sini, maka dia akan menambah titik anchor point. Tapi kalau misalkan kita dekatkan di titik anchor pointnya, di sini dia tetap tanda panah seperti itu. Ini fungsinya untuk merubah atau memindahkan. Kita klik, nah dia akan bergeser seperti ini. Misalnya kita klik di sini, nah seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian kita klik kanan dan di bawah ada delete anchor point. Kita klik, yang ini fungsinya untuk menghapus anchor point ya. Saat kita dekatkan, maka di situ ada simbol minus. Kita klik, maka dia akan anchor pointnya akan hilang, terhapus. Klik, akan terhapus. Tapi kalau kita dekatkan di sini kan masih panah, tanda panah. Ketika kita klik, maka dia akan merubah bentuk dari padnya ini. Itu jadi fungsinya bukan lagi untuk menghilangkan titik poin. Kemudian yang terakhir ada convert point tool. Convert point tool digunakan untuk mengubah anchor point menjadi corner pin. Misalkan seperti ini. Ini kan dia bulat ya. Bulat. Kita mau merubahnya supaya ada sudutnya di sini. Tinggal kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Dia akan berubah menjadi sudut. Nah, itulah penjelasan dari pen tool dan kawan-kawannya, dari mulai pen tool, freeform pen tool dan lainnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan penjelasan ini.
Kemudian ada shortcutnya juga untuk pen tool ini, jadi untuk mempermudah kita ada shortcutnya juga. Jadi kita cukup tahan atau cukup tekan kontrol di sini nih di keyboard, tekan kontrol untuk merubah atau memindahkan titik poin. Sekarang kita klik di sini, Ctrl Z, tahan kontrol. Nah, maka dia akan merubah titik poin seperti itu. Jadi kita nggak usah kesini dulu klik kanan terus misalkan tambahkan klik add anchor point, jadi ribet gitu kan. Kita tinggal tekan CTRL kemudian klik dan geser. Ini juga sama, klik geser seperti ini. Kemudian klik ALT untuk fungsi dari convert point tool. Nah, jadi klik ALT kemudian klik, nah jadi dia akan membentuk sudut seperti ini. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mudah-mudahan juga kalian mengerti dengan penjelasan saya. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu ini fade-nya. Nah, tadi kan kita udah mempelajari cara-cara membuat fade-nya ya, dari yang kotak seperti ini, dari yang cara yang bulat, yang bulat gitu kan, seperti ini. Terus fungsinya apa gitu, kita membuat ini itu kan harusnya ada fungsinya apa. Kalau ini kan ini garis gini doang buat apa gitu kan ya. Nah, ini fungsinya banyak macam-macam, bisa ngemasking, bisa juga membuat seleksi ya. Untuk ngemasking kita buat dulu seperti ini, buat objek seperti ini nih, pad seperti ini misalkan. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita create vector mesh, maka dia akan ngemasking objek yang ini nih, layer 1 ini yang hitam ini ya, dia ke masking seperti itu. Kita Ctrl Z terlebih dahulu. Kemudian nah di sini juga ada pilihan, barusan kan kita pakai combine shape. Kemudian kalau misalkan kita pakai subtract from font shape, maka yang akan ke masking itu yang ada di dalam sini. Tadi kan yang di luar ya. Kalau kita rubah ininya ke subtract font shape, maka yang ke masking itu yang di dalam. Lalu kita klik kanan kemudian create vector mesh. Nah, maka yang ke masking atau yang kehapus itu yang di dalam sini. Kita Ctrl Z. Kemudian kita juga bisa membuat seleksi. Caranya kita klik kanan kemudian make selection, kita klik kemudian oke. Nah, ini dia nyeleksi yang ada di dalam sini ya. Jadi ketika kita misalkan pilih eraser tool kemudian kita hapus, maka yang terhapus itu yang ada di dalam seleksinya. Kita Ctrl Z untuk kembali, balik lagi ke pen tool. Nah, saat kita rubah ini yang di atas ini yang combine shape-nya, kita rubah ke subtract font shape, maka saat kita membuat selection yang terseleksi adalah yang di luar objek ini. Kalau kita pergi ke eraser, yang terhapus maka yang luar seperti ini. Kita Ctrl Z. Kembali lagi ke pen tool. Selanjutnya di sini juga kita bisa mewarnai fill fade ini dengan cara klik kanan, kita pilih fill fade, kemudian pilih warna apa aja bebas. Di sini saya pakai warna putih, kemudian oke. Nah,
ini akan terwarnai. Kita Ctrl Z. Selanjutnya di sini ada stroke pad. Jadi stroke pad ini kita membuat stroke di pad yang ini nih. Kita akan membuat stroke dengan toolnya. Di sini ada pensil, ada brush, ada eraser dan lain sebagainya. Biasanya kalau membuat stroke ini saya pakai brush atau pensil. Nah, makanya kita cancel dulu ini. Kalau kita mau buat stroke pakai brush, kita bisa setting dulu brushnya di sini. Nah, kita pilih brush, kemudian kita bisa pilih model brushnya. Ada yang soft round, ada yang hard round, dan yang lainnya. Itu kita bisa pilih dulu di sini. Kemudian kita juga bisa atur size-nya di sini. Segini misalkan. Terus kemudian warnanya juga kita bisa atur warnanya di sini, yang atas ini bukan yang bawah. Kalau yang bawah ini background, set background color. Kalau yang ini set foreground color. Jadi warnanya yang ini kalau mau dirubah tinggal klik, kita pilih warna, misalkan warna putih. Oke. Nah, kalau sudah diatur seperti itu, kita balik lagi ke pen tool, kemudian klik kanan di sini, pilih stroke pad, kemudian pilih brush. Soalnya yang diatur tadi kita kan brush, kemudian klik OK. Nah, jadi dia akan seperti ini nih. Nah, akan membuat stroke seperti ini. Kemudian untuk menghapus padnya, ini kan di tengah-tengahnya ada pad nih, ngeganggu gitu kan. Itu mudah sekali, cukup dengan tekan backpass di keyboard. Nah, udah hilang. Mungkin cukup sekian penjelasan yang part 2-nya dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan kalau suka dengan video ini, silahkan like videonya. Jangan lupa subscribe juga supaya channel ini terus berkembang. Dan kalau serasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.